Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan kembali materi kita di seri penyusunan kalender 1445 Hijriah. Di kesempatan yang ketiga kali ini kita akan membahas penghitungan ketinggian bulan dan penghitungan elongasi bulan. Pada prinsipnya, menghitung altitude atau ketinggian bulan dengan menggunakan modul Python APEM sangat mudah ya. Kita tinggal menggunakan fungsi moon yang sudah tersedia. Jadi saya tinggal membuat objek baru. Saya sebut saja bulan sama dengan apem.moon. Nah, kemudian hal kedua yang saya lakukan adalah mengatur tanggal pengamatan. Tanggal pengamatan ini saya masukkan ke dalam objek observer. Nah, karena pengamatan yang saya inginkan itu dilakukan pada saat matahari tenggelam, maka saya set observer.date-nya sama dengan sunset. Ya, kalau Anda bertanya kenapa bukan kita pakai waktu maghrib? Karena waktu maghrib itu sudah local time. Sementara kita membutuhkan waktu yang merupakan objek apem.date. Kita bisa cek ya, tipe dari sunset itu adalah apem.date. Kemudian perintah berikutnya yang dibutuhkan adalah bulan.compute. Nah, ini memerintahkan objek bulan tadi menghitung segala sesuatu terkait bulan itu dengan data yang kita berikan di objek observer. Nah, semua yang ada di objek observer, latitude, longitude, kemudian tanggal dan waktu yang sudah kita berikan tadi, ini akan dipakai menghitung semua hal terkait bulan, termasuk ketinggian bulan dan elongasi bulan. Nah, jadi perintah berikutnya kita tinggal memunculkan nilai-nilai yang sudah dihitung tersebut. Nah, untuk menampilkan besaran ketinggian bulan, kita tinggal melakukan print bulan.alt. Maka kita dapatkan nilai 6 derajat 9 menit 36,2 detik. Nah, ini bisa kita rubah ya kalau kita ingin ke dalam bentuk derajat, karena ketinggian yang tadi kita sebutkan itu dalam satuan radian. Kita dapat menggunakan, kita sebut saja variabelnya ketinggian bulan sama dengan mat.degrees dalam kurung bulan.alt. Nah, ini akan mengubah besaran radian ke derajat. Tentu saja jangan lupa, karena ini bagian dari modul mat, kita tambahkan dulu mat di atas import mat. Jika kita print, kita dapat besarannya sebesar 6,1600. Nah, ini ketinggian bulan. Nah, hal yang sama juga bisa kita lakukan buat elongasi. Kita tinggal munculkan elongasinya dengan perintah print dalam kurung bulan.elong. Nah, ini memunculkan nilai elongasi bulan pada saat maghrib. Karena besarannya juga dalam radian, kita bisa rubah dengan cara yang sama ke derajat, yaitu menggunakan perintah mat degrees ya. Kita sebut saja elongasi sama dengan mat.degrees dalam kurung bulan.elong. Kemudian kita munculkan print elongasi. Nah, maka akan muncul
Besarannya adalah 9,003. Oke, sekarang kita rapikan dulu ya. Bulan ALT-nya kita hilangkan, bulan elongnya kita hilangkan. Kemudian kita tambahkan teks ketinggian bulan saat maghrib. Kemudian elongasi bulan saat maghrib. Oke. Nah, karena estimasi tanggal 1 setiap bulan itu memerlukan variabel usia bulan, kemudian ketinggian bulan dan elongasi, maka ini kita pindahkan ke bawah. Oke, kemudian kita tambahkan skip sequence. Oke, kita jalankan lagi. Nah, sekarang lebih rapi. Oke, karena kita sudah punya semua hal yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan awal tanggal 1 setiap bulan, maka sekarang kita coba loop dulu dengan while. Kita mulai dari sini ya. While true. Nah. Oke, ini kita geser semua karena bagian dari looping while. Oke. Oke. Nah, jika Anda lihat yang berubah untuk bulan berikutnya, kalau ini bulan Muharram ya, yang berubah untuk bulan Safar adalah tanggal acuan. Nah, tanggal acuan ini dia bisa kita ambil dari sehari setelahnya. Sehari setelahnya ini kan adalah tanggal bulan baru ditambah 1. Tanggal bulan barunya adalah tanggal 18. Nah, sehari setelahnya itu adalah tanggal 19. Jadi kita bisa pakai 19 ini sebagai acuan baru untuk tanggal di bulan berikutnya. Nah, karena itu kita harus masukkan di sini tanggal sama dengan sehari setelahnya. Sehari setelahnya. Nah, ini akan kembali lagi ke atas looping ya, dan akan jadi variabel tanggal acuan yang baru. Tapi jangan lupa, karena kita lihat nih tanggal adalah dalam format string, maka kita juga harus rubah ini ke format string. Oke, sehingga cocok dengan kebutuhan input yang baru. Jadi tanggal ini akan masuk lagi ke atas dalam format string. Hal berikutnya tentu yang kita butuhkan adalah nomor bulan. Kita lihat, karena kita akan masuk ke bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kita butuh nomor bulan. Jadi tidak Muharram terus yang muncul, maka kita set nomor bulan di sini. Nah, jangan lupa kita set nilai awalnya, yaitu nomor bulan sama dengan 1. Sehingga kita bisa buat di sini nomor bulan sama dengan nomor bulan plus 1. Nah, kita ingin nama bulan ini berganti sesuai dengan nomor bulannya, maka kita bisa buat dictionary dulu yang berisi nama bulan ya. Nama bulan sama dengan dictionary dimulai dengan kurung kurawal. Oke, kita buat nomor 1 itu Muharram, nomor 2 Safar, nomor 3 itu Rabiul Awal, nomor 4 itu Rabiul Akhir, kemudian nomor 5 itu Jumadil Awal,
kemudian 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban. Jangan lupa pakai skip sequence Sya'ban. Oke. 9 itu Ramadan, 10 itu Syawal, dan 11 itu Zulqa'dah, kemudian 12 itu Zulhijjah. Oke, selesai dictionary yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan gunakan dictionary ini dengan if, dengan iterasi if. Kita taruh dia di sini ya. If, nah, nomor bulan ya, karena dia berdasarkan nomor bulan. Jika nomor bulannya ada di dictionary, nama dictionary-nya tadi adalah nama bulan, maka nah, kita buat variabel baru, bulan Hijriyah sama dengan nama bulan, nomor bulan. Nah, kemudian kita ganti ini ya, supaya berganti estimasi 1. Nah, Muharramnya kita ganti dengan bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah, 1445 Hijriyah. Oke. Nah, supaya looping ini berhenti, tentu kita butuh penutup. Kapan dia berhenti? Dia berhenti kalau yang ditunjukkan adalah nomor bulan 13. Karena nomor bulan 13 sudah lewat dari 1445, sudah masuk 1446. Jadi if nomor bulan sama dengan 13 break. Oke, selesai. Kita coba jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagaimana yang Anda lihat, kita berhasil membuat 12 bulan. 12 bulan Hijriyah 1445. Tetapi ada hal yang harus kita pertimbangkan. Jika Anda lihat, ada data-data yang sangat minim ya, ketinggian bulannya sangat minim, elongasinya sangat minim. Kita lihat nih misalnya bulan Safar, ketinggian bulan saat maghrib hanya 0,26 derajat, usia bulannya pun baru 1 jam 15 menit. Nah, kemudian kita lihat di tanggal 13 ya, Jumadil Awal, ini ketinggian bulan minus 0, usia bulan 1 jam 21 menit dan elongasinya sangat kecil. Nah, ini membuat perhitungan kita bahwa bulan baru hari ini otomatis tanggal 1 Hijriyah adalah besok harinya harus dikoreksi. Nah, kita buat perhitungan kasar saja bahwa kita anggap bahwa standar yang kita gunakan adalah minimal hilal terlihat itu jika elongasinya lebih besar atau sama dengan, saya pindahkan ke bawah ya, lebih besar atau sama dengan 6,4 derajat. Kita tidak akan bahas lebih panjang ya, kita akan coba masukkan dulu kriteria ini ke dalam algoritma program kita. Oke. Berarti if, karena elongasinya sudah dalam bentuk derajat, saya tinggal if elongasi lebih kecil atau sama dengan 6,4 derajat ya, maka loncat 2 hari
Nah, yang tadinya sehari setelahnya itu kita samaratakan, sekarang kita rubah jadi awal bulan Hijriah. Nah, dia loncat 2. Tetapi jika dia lebih besar dari 6,4, cuma 2 pilihan, kita set awal bulan Hijriahnya adalah besok harinya. Nah, seperti ini. Ini kita rubah ya, jangan sehari setelahnya, tetapi awal bulan Hijriah. Oke. Ini juga kita rubah awal bulan Hijriah. Bulan Hijriah. Oke, kita jalankan. Nah, Anda akan lihat bulan Muharram estimasi 19, ya ini karena tanggal 18 bulan baru dan elongasinya sudah 9, sekian derajat. Nah, tetapi bulan Safar walaupun bulan barunya tanggal 16, tetapi estimasi 1 Safarnya tanggal 18 Agustus. Kenapa? Karena elongasi bulan saat maghrib di hari bulan baru itu masih di bawah 6,4 derajat. Nah, jadi kita lihat ya, 15, 17 loncat 2 hari. Ini juga 13 loncat ke 15. Nah, kita akan buktikan nanti, bandingkan dengan Accurate Times dari Muhammad Shaukat Odeh. Nah, kita tambahkan sedikit di sini ya. Saya buat hilal kelihatan sama dengan tidak. Ya. Di sini hilal kelihatan sama dengan kelihatan. Oke, ini saya buat di sini ya. Oke, saya tulis di sini. Nah, print apakah hilal kelihatan saat maghrib tanggal, saya masukkan tanggal saja, nah ini saya kasih seperti ini, maka dia akan ambil dari variabel hilal kelihatan. Oke, saya jalankan. Nah, di sini kita lihat, nah, apakah hilal kelihatan saat maghrib tanggal 18 Juli? Kelihatan. Apakah hilal kelihatan saat maghrib tanggal 16? Tidak. Nah, ini nanti kita akan coba bandingkan dengan software Accurate Times yang dibuat oleh Syekh Muhammad Audah. Atau untuk lebih tepat, kita buat apakah hilal kelihatan saat maghrib di Indonesia Barat tanggal, atau kita buat di Indonesia saja ya, apakah hilal kelihatan saat maghrib di Indonesia tanggal sekian ya, karena bisa saja ada wilayah dunia lain yang di saat yang sama Indonesia tidak kelihatan, tetapi di sana kelihatan, yang nanti juga akan kita lihat dengan software Accurate Times dari Muhammad Shaukat Audah. Kemudian ada satu lagi koreksi pada algoritma yang kita buat. Kita lihat. Nah, di sini di bulan Rajab, bulan baru terjadi pada pukul 18:57. Sementara waktu maghrib itu terjadi 18:15. Nah, ini berarti waktu maghrib lebih dahulu daripada waktu bulan berikutnya. Nah, ini keliru, usia bulan 23 ini kurang tepat karena seharusnya minus ya, karena bulan baru lebih dulu daripada waktu maghrib. Karena itu kita koreksi sedikit. Ini kita pindahkan
ke sini ya, karena ini punya waktu bulan baru, waktu saja adalah milik bulan baru. Oke, kemudian nah kita atur seperti ini. Jika waktu maghrib jam ya, jika waktu maghrib jam ini lebih kecil daripada waktu saja, ya, maka print waktu maghrib lebih dulu daripada waktu bulan baru. Oke. Oke, kemudian karena waktu maghrib ini lebih kecil daripada waktu saja, maka kita balik ya penghitungannya. Usia bulan adalah waktu lokal dikurang waktu maghrib. Nah, jika tidak, maka seperti biasa usia bulan kita dapatkan dari waktu maghrib dikurangi waktu lokal. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Nah, di bulan Rajab muncul peringatan waktu maghrib lebih dulu daripada waktu bulan baru. Nah, usia bulan sekarang sudah minus 1 hari. Nah, konsekuensi berikutnya, kita harus rubah juga standar yang kita gunakan ya. Karena kalau kita lihat di sini, ya, bulan Rajab tanggal 11 bulan barunya, kemudian estimasi 1 Rajabnya 12, ini tidak mungkin ya, karena tanggal 11 itu tidak mungkin hilal kelihatan karena maghrib lebih dulu daripada bulan baru. Maka kita tambah opsinya dengan or usia bulan lebih kecil dari, kita taruh saja 1 jam. Tapi kita ingat usia bulan ini adalah objek dari date time delta, sehingga kita harus buat seperti ini. Time delta hours sama dengan 1. Jadi jika usia bulannya kurang dari 1 jam, atau ya jika usia bulan kurang dari 1 jam. Nah, cuma ingin saya pertegas, standar ini hanyalah uji coba, tidak mengacu kepada standar manapun ya. Jadi ini standar versi kita, bukan standar versi Shaukat Odeh atau versi Yalub atau yang lainnya. Ini hanya uji coba yang kita buat bahwa koreksi-koreksi terhadap perhitungan itu diperlukan. Oke, kita jalankan sekarang. Nah, kita lihat bulan Rajab. Nah, bulan Rajab yang tadinya tanggal 12 sekarang sudah loncat 2 hari dia ke tanggal 13. Ya. Akan ada beberapa koreksi lagi untuk perhitungan kita. Namun untuk sementara cukup karena kita akan bandingkan apa yang kita hitung dengan Accurate Times dari Muhammad Shaukat Audah. Selanjutnya kita bandingkan hasil perhitungan kita dengan software Accurate Times yang dibuat oleh Syekh Muhammad Shaukat Audah atau yang dikenal dengan Muhammad Odeh. Nah, kita lihat untuk 1 Muharram ini tidak ada masalah ya, karena bulan baru itu tanggal 18, kemudian terjadinya pukul 1:30 malam waktu Indonesia Barat, sehingga jaraknya ke waktu maghrib cukup jauh, sehingga usia bulan ketika maghrib itu 16 jam 20 menitan, dan kita lihat ketinggian dan elongasinya cukup lebar sehingga kemungkinan besar kelihatan. Nah, jadi kalau kita perhatikan
Dari software Accurate Times juga yang hijau ini dapat dilihat dengan mata telanjang, kemudian yang pink ini kemungkinan bisa terlihat dengan mata telanjang, kemudian yang biru ini membutuhkan bantuan optik. Jadi sangat besar kemungkinan hilal bisa kelihatan di Indonesia dan juga belahan dunia lainnya. Jadi 19 Juli itu bisa kita prediksi sebagai tanggal 1 Muharram. Kemudian lihat tanggal 1 Safar. Untuk Safar, bulan baru terjadi tanggal 16, tetapi pukul setengah 5 sore, sehingga cukup dekat dengan waktu maghrib. Usia bulannya 1 jam 15 menit saja, sehingga ketinggian dan elongasi kita lihat agak pendek ya, agak minim, sehingga kecil kemungkinan untuk bisa terlihat di wilayah Indonesia. Nah, sama prediksi ini seperti yang kita lihat di software Accurate Times. Ada belahan dunia yang di software Accurate Times diprediksi itu butuh bantuan optik untuk bisa melihat hilal saat maghrib. Bahkan wilayah pinknya pun yang mungkin bisa dilihat dengan mata telanjang itu sudah sangat tipis, sudah sangat sedikit. Jadi kita bisa menduga tanggal 16 maghrib hilal tidak kelihatan, sehingga 1 Safar bukan tanggal 17-nya tetapi tanggal 18-nya. Nah, ini tanggal 17-nya kita lihat ya, tanggal 17 baru kelihatan hilal di banyak wilayah termasuk wilayah Indonesia versi Accurate Times. Nah, kemudian Rabiul Awal. Nah, Rabiul Awal ini agak sedikit berbeda ya. Nah, di hitungan kita bulan baru tanggal 15 pukul 8 pagi, sehingga sebenarnya waktunya cukup panjang ke maghrib, sehingga usia bulan itu 9 jam lebih. Nah, ini menghasilkan ketinggian 3 derajat dan elongasi 4 derajat, sehingga ada kemungkinan hilal itu bisa kelihatan. Tetapi karena kita menerapkan syarat elongasi harus 6,4 derajat tadi di software kita untuk uji coba, maka sama seperti yang diprediksi versi Muhammad Odeh, di wilayah Indonesia tidak kelihatan hilal saat maghrib tanggal 15, tetapi ada wilayah yang kemungkinan bisa melihat hilal, sehingga terbuka kemungkinan Rabiul Awal itu 16 September. Tetapi kita bisa duga untuk wilayah Indonesia itu 17 September karena kecil kemungkinan terlihat di wilayah Indonesia hilal 1 Rabiul Awal 1445. Nah, kalau kita lihat ini tanggal 16-nya ya. Tanggal 16-nya sudah sangat jelas, bahkan di wilayah Indonesia pun sudah kelihatan warna hijau kalau versi Accurate Times Muhammad Odeh. Ini Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir. Nah, Rabiul Akhir ini tidak ada masalah berarti karena bulan baru pukul 15 terjadi lewat tengah malam, sehingga waktunya panjang ke maghrib 16 jam lebih, hampir 17 jam. Ketinggiannya 5,9, elongasinya juga sudah lebar, sehingga kita bisa duga tanggal 16 besoknya sebagai tanggal 1 Rabiul Akhir 1445, 16 Oktober 2023. Kemudian Jumadil Awal. Nah, Jumadil Awal ini kita lihat tanggal 13 bulan baru itu terjadi setengah 5 sore, sehingga sangat pendek. Ya, ketinggian bulan bahkan di sini kita hitung minus ya, masih di bawah, masih minus ya, di bawah ufuk. Elongasinya tipis sekali, sehingga kita bisa duga tidak bisa kelihatan di maghrib tanggal 13 hingga 1 Jumadil Awal 2 hari berikutnya 15 November. Nah, ini prediksi versi Accurate Times Muhammad Odeh sama ya. Tanggal 13 November itu tidak kelihatan. Di warna merah ini unknowns ya. Kalaupun ada wilayah yang kelihatan, ini membutuhkan bantuan optik atau hanya kemungkinan bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kita duga 1 Jumadil Awal jatuhnya 15 November. Nah, kalau kita lihat tanggal 14-nya, nah ini kalau tanggal 14 sudah tidak ada masalah karena sudah sangat luas daerah yang bisa dimungkinkan melihat hilal ketika maghrib tanggal 14 November.
Jumadil Akhir tidak ada masalah. Nah, karena bulan baru tanggal 13 terjadi 6 pagi, waktu maghribnya cukup lama sehingga 11 jam lebih ya usia bulan ketika maghrib tanggal 13 di wilayah Indonesia. Ketinggian bulan saat maghrib 4,7 derajat, elongasi cukup lebar 7,6 sehingga kita bisa duga tanggal 14 besoknya adalah tanggal 1 Jumadil Akhir 1445. Kemudian 1 Rajab. Nah, 1 Rajab juga yang menarik adalah waktu maghribnya lebih dulu daripada waktu bulan baru. Jadi jelas ya tanggal 11-nya walaupun terjadi di tanggal 11 bulan barunya, tetapi ya setelah maghrib sangat kecil kemungkinan hilal bisa terlihat, bahkan hampir tidak mungkin ya, karena usia bulan minus 1 hari ya, 0,42 menit. Jadi waktu bulan barunya 42 menit lebih lambat daripada waktu maghrib. Nah, ini kita bisa duga baru bisa terlihat hilalnya tanggal 12 Januari sebagaimana yang diprediksi oleh Muhammad Odeh. Ini sejauh ini perhitungan kita sama ya dari sisi apakah hilal kelihatan saat maghrib di Indonesia atau tidak. Oke, jadi 1 Rajab 13 Januari 2024. Oke. Lanjut lagi ke Sya'ban. Nah, di Sya'ban tidak ada masalah karena bulan baru terjadi di pagi hari ya, jam 6. Jaraknya ke maghrib cukup jauh ya. Usia bulan juga sudah lumayan tua ya, 12 jam lebih. Ketinggian bulan kita perkirakan 6,4, elongasi 8,2. Jadi kemungkinan besar kelihatan di tanggal 10 Februari hingga kita bisa duga besoknya adalah 1 Sya'ban, yakni 11 Februari 2024. Sama seperti prediksi Muhammad Odeh bahwa tanggal 10 itu di Indonesia bisa saja kelihatan ya, walaupun dengan bantuan alat optik, teleskop dan yang lainnya. Kemudian tanggal 10 Maret. Nah, ini sama halnya dengan beberapa bulan yang lalu, yaitu terjadinya pukul 4. Nah, ini cukup pendek ya, usia bulan ketika maghrib baru sekitar 2 jam. Ketinggian bulannya juga masih sangat rendah, elongasinya tipis, sehingga diperkirakan tanggal 10 maghrib itu tidak kelihatan. Ini sama seperti prediksi Muhammad Odeh ya, di wilayah Indonesia ini tidak kelihatan. Walaupun ada daerah yang kelihatan tetapi tipis ya, tipis, sehingga kita bisa tetapkan 1 Ramadan itu 12 Maret 2024. Walaupun ada kemungkinan tanggal 11 Maret jika menggunakan ru'yat global ya, karena ada wilayah yang diperkirakan bisa melihat hilal, tapi sedikit ya, sangat sedikit, hanya benua Amerika. Tapi sejauh ini prediksi kita tentang apakah hilal kemungkinan kelihatan saat maghrib Indonesia ini masih sama dengan apa yang diprediksi oleh Syekh Muhammad Odeh. Nah, ini tanggal 11 Maretnya ya, tanggal 11 Maret ini sudah penuh ya, sudah banyak tempat yang bisa melihat, sehingga 12 Maret bisa dipastikan sudah masuk bulan Ramadan. Lanjut Syawal. Di bulan Syawal ini tidak ada masalah karena bulan baru terjadi lewat tengah malam, 1 jam 20 menit atau hampir setengah 2 malam waktu Indonesia Barat, waktu maghrib 17.53, sehingga usia bulan ketika maghrib cukup tua. Tinggian bulan juga saat maghrib cukup lebar 6 derajat ya, elongasinya cukup lebar, sehingga kita bisa prediksi hilal kelihatan pada tanggal 9 April 2024, sama seperti prediksi Muhammad Odeh bahwa di Indonesia bisa jadi kelihatan hilal saat maghrib tanggal 9 April 2024. Kemudian Zulqa'dah. Nah, Zulqa'dah ini ada kemungkinan perbedaan ya, karena kita lihat bulan baru terjadi pukul setengah 11, sehingga sebenarnya cukup waktu sampai maghrib sekitar 7 jam 22 menit, usia bulannya 7 jam 22 menit. Tapi ketinggian bulannya prediksi di perhitungan kita ini masih sangat pendek walaupun elongasinya lebar ya. Nah,
ini bisa tanggal 9, bisa tanggal 10. Sebagaimana prediksi Muhammad Odeh, juga ada wilayah yang bisa dimungkinkan melihat hilal di tanggal 8 Mei 2024. Sehingga terbuka kemungkinan 1 Zulqa'dah itu bisa 9 Mei, bisa juga 10 Mei 2024. Tapi wilayah Indonesia tanggal 8 Mei diperkirakan tidak kelihatan, kelihatannya tanggal 9 Mei. Sehingga kita bisa pilih ya tanggal 10 Mei sebagai tanggal 1 Zulqa'dah 1445. Tetapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan terjadi pada tanggal 9 Mei. Nah, kemudian terakhir 1 Zulhijjah. Nah, ini sama kasusnya seperti bulan apa tadi? Yang waktu maghrib lebih dulu daripada waktu bulan baru. Nah, selisihnya 1 jam 53 menit lebih dulu maghrib daripada waktu bulan baru, sehingga jelas tanggal 6 ini di wilayah Indonesia tidak mungkin kelihatan ya, karena masih di bawah ufuk ketinggian bulan saat maghrib. Nah, ini nanti perlu koreksi ya. Ini karena dia di bawah ufuk, jadi sepertinya angka ini butuh koreksi perhitungan. Jadi kita bisa pakai kriteria usia bulan kurang dari 1 jam sehingga loncat 2 hari ke tanggal 8. Nah, kalau kita lihat ini tanggal 7 Juni 2024. 7 Juni 2024 sudah tidak ada masalah karena sudah banyak tempat yang diperkirakan bisa melihat hilal. Jadi kita pilih 1 Zulhijjah 1445 terjadi pada tanggal 8 Juni 2024. Oke, jika kita lihat 100% prediksi apakah hilal kelihatan saat maghrib di Indonesia di masing-masing awal bulan ini hampir sama perhitungan kita dengan kriteria Muhammad Odeh ya. Ini membahagiakan ya, karena perhitungan kita ada penguat ya. Semoga beberapa koreksi nanti bisa kita lakukan juga di berikutnya, termasuk menambah beberapa keterangan tambahan. Demikian video ketiga dari seri rangkaian menyusun kalender 1445 Hijriah. Ini masih sangat sederhana ya. Jadi mudah-mudahan di video-video berikutnya kita bisa buat koreksi, kemudian kita bisa tambahkan fiturnya, termasuk mungkin membuat semacam pemetaan dengan garis lintang dan bujur terkait kelihatan atau tidaknya hilal di waktu maghrib di berbagai wilayah. Sekian, saya cukupkan sampai di sini video ketiga kita. Semoga ada dan banyak manfaatnya. Terima kasih atas waktunya menyimak video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.